Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harapkan pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah materi tentang BIOS dan CMOS. Oke, pada tampilan komputer atau laptop yang sebelum diisi dengan operasi sistem, maka tampilannya adalah berupa tampilan CMOS. Ya, berupa tampilan CMOS atau tampilan BIOS awalnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini dinamakan tampilan POS atau kepanjangan dari Power On Self Test. Nah, POS ini ada karena adanya BIOS dan CMOS yang tertanam pada komputer atau laptop. BIOS kepanjangan dari Basic Input atau Basic Input Output System, adalah program mikroprosesor pada komputer yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer pada saat awal menghidupkan komputer. BIOS juga mengelola aliran data antara sistem operasi komputer dan perangkat keras yang terpasang seperti hard disk, video adapter, keyboard, mouse, dan printer. Nah, ini adalah posisi BIOS. Posisi BIOS pada motherboard itu seperti ini. Nah, biasanya juga ada yang bersebelahan dengan baterai CMOS. Nah, ini ada tulisan AMI BIOS, pokoknya adalah tulisan BIOS. Lah, itu adalah tempat menyimpan program BIOS atau chip BIOS. Jadi fungsi utama dari BIOS adalah mengendalikan masukan dan keluaran pada komputer. Contohnya adalah keyboard, monitor, mouse, peralatan masukan atau peralatan keluaran lainnya. BIOS yang sering digunakan pada komputer atau laptop. BIOS yang sering digunakan pada komputer atau laptop ada dua macam pabrikan. Yang pertama ada pabrikan AMI BIOS. BIOS ini dikembangkan dan dijual oleh America Megatrend Inc. Ya, yang disingkat namanya menjadi AMI. AMI BIOS. Tampilannya ada pada atas dan bawah tampilan BIOS-nya. Nah, America Megatrend, kalau dalam kita menyalakan awal komputer ada tulisan American Megatrend, ini berarti yang membuat BIOS tersebut adalah AMI BIOS. Yang kedua ada Award atau Phoenix BIOS. BIOS yang dikembangkan oleh dua perusahaan, Award BIOS dan Phoenix BIOS. Tampilannya ada pada atas tampilan BIOS-nya. Ada tulisan Award BIOS Setup Utility. Nah, kemudian ini ada tampilan Phoenix BIOS, bentuknya juga seperti ini. Ada pada atas tampilannya Phoenix BIOS. Yang berikutnya adalah CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, adalah sebuah perangkat kecil yang ditanamkan dalam mainboard atau papan utama. CMOS tidak hanya digunakan pada komputer, tapi digunakan juga pada kebanyakan perangkat elektronik lainnya seperti handphone, alat hitung, kamus digital, dan lain-lain. Tenaga CMOS yang dikonsumsi sangat kecil, oleh karena itu CMOS dapat disuplai dari baterai atau baterai CMOS
Jika baterai CMOS habis atau diputuskan, maka akan terjadi gagalnya penyimpanan konfigurasi yang mengakibatkan kembalinya ke konfigurasi awal atau konfigurasi pabrik. Nah, ini adalah tampilan CMOS pada motherboard. Tadi bawahnya itu ada tempat baterai CMOS-nya. Nah, kalau ini adalah resetter dari CMOS ya. Jadi semisal kita password harddisk kemudian lupa, lah ini cukup resetternya dibuka saja tanpa harus melepas baterai CMOS. Ini akan kembali ke settingan awal atau settingan pabrik. Hubungan BIOS dan CMOS. BIOS dapat dikonfigurasi secara manual oleh penggunanya sesuai dengan keperluan atau menggunakan konfigurasi bawaan yang mengacu ke pengguna umum. Ya, jadi kita bisa menyeting tanggal pada laptop ya, date. Lah itu lewat BIOS. Akan tetapi yang menyimpan konfigurasi akan selalu tersimpan pada komputer dalam CMOS walaupun aliran listrik diputuskan dari komputer. CMOS memiliki tegangan cadangan dalam sebuah baterai yang dinamakan CMOS baterai. Jadi tanggal konfigurasi setup lainnya pada BIOS ini yang menyimpan adalah CMOS. Contoh sederhana, misal kita lihat pada laptop atau komputer kita, ini ada jam ya, ada jam di bawah sebelah kanan. Nah, itu adalah bisa disetting konfigurasinya lewat BIOS. Nah, itu yang menyimpan CMOS. Walaupun kita matikan komputernya, itu jamnya tidak akan kembali ke awal atau mengikuti terus. Lah itu karena ada baterai pada CMOS. Akan tetapi semisal pada settingan waktu tersebut kok kembali ke settingan lampau, kita matikan settingan lampau, lah itu berarti baterai CMOS sudah habis. Atau saat kita menggunakan internet tapi kok ternyata tidak bisa, lah hal yang paling mudah adalah lihat pada kanan bawah pada tampilan laptop tersebut, lihat waktunya ya, lihat jamnya, kok jamnya berubah-ubah, lah itu berarti CMOS-nya, baterai CMOS mengalami habis. Cara masuk BIOS. Untuk membuka tampilan BIOS yang perlu diperhatikan pertama kali adalah menggunakan tombol keyboard. Ada beberapa tombol yang digunakan untuk membuka tampilan BIOS, ada Del, F8 dan F2. Nah, itu tergantung dari PC-nya. Nah, kalau pada laptop Lenovo, tekan tombol F2. Jadi pada saat laptop atau komputer tersebut dinyalakan, langsung tekan tombol F2 pada bagian atas keyboard itu. Nanti bisa masuk di BIOS. Itu untuk laptop Lenovo. Laptop Toshiba, tekan tombol F2 atau tekan tombol F1. Kalau laptop Acer sama dengan laptop Toshiba. Laptop Dell juga sebenarnya sama, F2, F1, akan tapi kadang menggunakan delete atau tombol Del. Laptop compact ini menggunakan tombol F2 atau tombol Del, sedangkan laptop Asus hanya menggunakan tombol F2. Nah, itu apabila kita mau mengkonfigurasi atau men-setting BIOS pada laptop. Akan tapi yang paling penting adalah pada saat komputer dinyalakan ada layar tampilan hitam seperti ini, kemudian baca pada pojok kiri bawah ada tulisan Del to enter setup. Nah, ini berarti untuk masuk ke BIOS menggunakan tombol Del ya.
Sedangkan kalau kita tombol press F1 to continue, biasanya kita masuk kepada operasi sistem. Itu kalau operasi sistemnya terpasang. Kalau terpasang, belum terpasang, berarti tombol F1-nya masih belum bisa digunakan. Ya. Jadi itu tadi adalah penjelasan singkat tentang BIOS dan CMOS. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui komunikasi grup. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.